Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dinda Fitri Amelia, NIM 2019143732 dari kelas 5U, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Palembang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar program bimbingan dan konseling di sekolah dasar pada mata kuliah bimbingan dan konseling sekolah dasar, yang dimana dosen pengampunya adalah Ibu Endang Surtioni, MPD. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materinya, pengertian dan tujuan program bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Program bimbingan dan konseling di SD adalah bantuan yang diberikan konselor atau guru kepada individu. Dalam hal ini adalah siswa atau anak sekolah dasar agar dapat memecahkan masalahnya, serta mampu mandiri dan bertanggung jawab yang tidak melanggar norma-norma yang berlaku. Adapun tujuan program bimbingan dan konseling pada anak sekolah dasar yang pertama, memberikan kesadaran dan mengembangkan sikap positif pada anak sekolah dasar. Yang kedua, membantu mengembangkan potensi anak di sekolah dasar. Yang ketiga, membantu peserta didik atau anak sekolah dasar mengenali lingkungannya. Layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Menurut Prayitno, menjelaskan bahwa layanan bimbingan dan konseling mencakup 10 jenis layanan, yaitu yang pertama, layanan orientasi. Layanan orientasi adalah layanan konseling yang memungkinkan klien memahami lingkungan yang baru dimasukinya untuk mempermudah dan memperlancar berperannya klien dalam lingkungan baru tersebut. Yang kedua, layanan informasi. Layanan informasi adalah layanan konseling yang memungkinkan klien menerima dan memahami berbagai informasi yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan klien. Yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran adalah layanan konseling yang memungkinkan klien memperoleh penempatan dan penyalurannya sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing. Yang keempat, layanan bimbingan belajar. Bimbingan belajar merupakan salah satu bentuk layanan bimbingan yang penting diselenggarakan di sekolah. Yang kelima, layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten adalah layanan konseling yang memungkinkan klien mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, materi pelajaran yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya. Yang keenam, layanan konseling individual. Layanan konseling individual adalah proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi dalam wawancara antara seorang konselor dan seorang klien. Yang ketujuh, layanan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok dimaksud untuk mencegah perkembangan masalah atau kesulitan pada diri klien. Yang kedelapan, layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok pada dasarnya adalah layanan konseling per orang yang dilaksanakan dalam suasana kelompok. Yang kesembilan, layanan konsultasi. Pengertian konsultasi dalam program bimbingan dan konseling adalah sebagai proses penyediaan bantuan teknis untuk konselor, orang tua, administrator, dan konselor lainnya dalam mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang membatasi efektivitas peserta didik atau sekolah. Dan yang ke-10, layanan mediasi. Layanan mediasi adalah layanan konseling yang memungkinkan permasalahan atau perselisihan yang dialami klien dengan pihak lain dapat teratasi dengan konselor sebagai mediator. Peran guru kelas dalam kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Peranan guru kelas dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling sangat penting dalam rangka mengefektifkan pencapaian tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Menurut Sardiman, tahun 2001 menyatakan bahwa ada 9 peran guru dalam kegiatan bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama, sebagai informator. Guru diharapkan sebagai pelaksana cara mengajar informatif, laboratorium, studi lapangan, dan sumber informasi kegiatan akademik maupun umum. Yang kedua, organisator. Sebagai organisator, guru sebagai pengelola kegiatan akademik, silabus, jadwal pelajaran, dan lain-lain. Yang ketiga, sebagai motivator.
Guru harus mampu merangsang dan memberikan dorongan serta reinforcement untuk mendinamisasikan potensi siswa, menumbuhkan swadaya atau aktivitas dan daya cipta atau kreativitas, sehingga akan terjadi dinamika di dalam proses belajar mengajar. Yang keempat, sebagai direktur, guru harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Yang kelima, sebagai inisiator, guru sebagai pencetus ide dalam proses belajar mengajar. Yang keenam, sebagai transmitter, guru bertindak selaku penyebar kebijaksanaan dalam pendidikan dan pengetahuan. Yang ketujuh, sebagai fasilitator, guru akan memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar mengajar. Kedelapan, sebagai mediator, guru sebagai penengah dalam kegiatan belajar siswa. Dan yang kesembilan, sebagai evaluator, guru mempunyai otoritas untuk menilai prestasi anak didik dalam bidang akademik maupun tingkah laku sosialnya, sehingga dapat menentukan bagaimana anak didiknya berhasil atau tidak. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Jika ada pertanyaan, silakan di komen di bawah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.